Saksi Keledai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, Abu Nawas memiliki seorang tetangga yang sangat pemarah. Lebih parahnya lagi, ia sering meminjam barang milik orang lain. Bila permintaannya ditolak, ia tak segan-segan berbuat jahat. Pernah suatu hari tetangga itu hendak meminjam keledai milik Hasan. Namun karena keledainya sedang sakit, Hasan menolak meminjamkannya. Hal itu membuat si tetangga marah besar. Malam harinya, ia diam-diam masuk ke kandang Hasan dan membunuh keledai tersebut. Tanpa disadari, perbuatan itu sebenarnya diketahui oleh Abu Nawas. Namun, karena tidak memiliki bukti, Abu Nawas pun tidak berani menuduhnya secara langsung. Keesokan harinya, tetangga itu mendatangi Abu Nawas. "Aku ingin pinjam keledaimu, Abu Nawas," kata si tetangga. Abu Nawas pun bingung. Kalau ia menolak, bisa saja ia dipukul, atau keledainya akan dibunuh seperti yang menimpa milik Hasan. "Begini kawan, bukannya aku menolak, tapi apakah keledai ini bersedia atau tidak, itu urusannya, bukan urusanku." Tetangga itu pun memaksa. "Hanya sebentar, nanti siang juga aku kembalikan." "Baiklah, tapi aku tanya dulu sama keledaiku," jawab Abu Nawas. Ia lalu pergi ke kandang yang berada di belakang rumah, dan tak lama kemudian Abu Nawas kembali dan berkata, "Aduh, maaf kawan, tapi keledai itu menolak. Katanya kalau aku menyuruhnya bekerja untukmu, kemungkinan besar kamu akan memukulnya. Jika dipukul, ia akan menggigitmu. Dan kalau itu terjadi, kamu pasti akan menyalahkanku lalu memukulku juga. Jadi lebih baik aku tidak meminjamkan keledai itu kepadamu." Tetangga itu pun membantah, "Mana mungkin aku menyakiti keledai, apalagi memukulnya. Kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Loh, bukan aku yang bilang. Itu keledai yang memberitahuku." Tetangga itu pun menjadi marah. Aku tidak percaya. Mana ada keledai bisa bicara." Abu Nawas pun menjawab dengan tenang. "Ya memang keledai tidak bisa bicara, tapi aku mengerti bahasanya." Mustahil itu. Kalau memang benar, buktikan. Kalau kamu bisa, aku janji tidak akan mengganggumu lagi dan tidak akan pinjam keledaimu." Abu Nawas lalu mengajak tetangganya masuk ke dalam kandang. Dan tak lama, keledai itu mengeluarkan suara ringkihan. Abu Nawas pura-pura mengangguk, seolah memahami ucapan keledai tersebut. Tetangganya pun penasaran. "Memangnya apa katanya?" Abu Nawas pun menjawab dengan tegas. "Dia bilang, kamulah yang membunuh keledai milik Hasan. Dan katanya lagi dia punya buktinya. Karena kandang Hasan bersebelahan dengan kandangku, pasti ia melihat semuanya. Lebih baik aku laporkan saja pada hakim. Dia pasti mempercayaiku." Seketika wajah tetangga itu pun pucat pasi, tubuhnya gemetar ketakutan. "Tolong Abu Nawas, jangan laporkan aku. Aku berjanji tidak akan mengulainya. Dan aku juga berjanji tidak akan mengganggumu lagi," ucapnya memohon. Dan akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, keledainya selamat dan ia pun bebas dari gangguan tetangganya yang pemarah itu. Kisah selanjutnya, Guci retak.
ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Abu Nawas membeli sebuah guci antik yang sangat indah. Setiap hari ia merawatnya dengan penuh hati-hati. Dicuci, dibersihkan, dan dipoles hingga selalu tampak berkilau. Keindahan guci itu menarik perhatian banyak orang. Bahkan para saudagar kaya datang menawar dengan harga yang tinggi sekali. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Beberapa hari kemudian nasib sial menimpanya. Tanpa sengaja guci kesayangannya jatuh ke lantai. Akibatnya beberapa bagian guci mulai retak. Sekilas tidak terlihat, tapi bila dipegang dengan erat, guci itu bisa pecah berantakan. Padahal hari itu Abu Nawas sedang sangat membutuhkan uang. Ia pun mulai bingung. Aduh, gimana ini? Kalau dijual pasti tidak laku. Apalagi sudah retak begini, gumam Abu Nawas. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Dengan hati-hati, ia membawa guci itu ke alun-alun tempat banyak orang berkumpul. Melihat Abu Nawas membawa guci, orang-orang pun bertanya, Abu Nawas, bukankah kamu pernah bilang tidak akan menjual guci itu? Kenapa sekarang dibawa ke sini? Abu Nawas pun tersenyum. Betul, aku memang tidak akan menjualnya. Tapi kali ini aku mau mengadakan pertunjukan. Orang-orang saling berpandangan, penasaran dengan Abu Nawas. Pertunjukan? Pertunjukan apa Abu Nawas? Tanya mereka. Abu Nawas pun lalu mengangkat sebuah pentungan kayu. Baiklah, kalian sendiri tahu kan betapa aku menyayangi guci ini. Bahkan ketika ada yang menawarnya 100 dinar pun, aku tidak memberikannya. Nah, sekarang begini. Siapa saja yang mau memberiku 2 dinar, aku akan memukul guci ini 1 kali dengan kayu ini. Serius Abu Nawas? Lebih baik kamu jual saja guci itu padaku. Aku bayar 100 dinar, kata seorang warga. Wah, maaf kawan. Sudah kukatakan aku tidak akan menjualnya. Aku datang ke sini itu hanya untuk sebuah pertunjukan, balas Abu Nawas. Awalnya orang-orang merasa ragu, tapi untuk membuktikannya, salah satu dari mereka memberinya 2 dinar. Dan sesuai dengan kesepakatan, Abu Nawas pun memukul guci itu sekali. Guci itu masih utuh. Melihat itu, Abu Jahil segera maju dan ikut memberikan 2 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali memukul gucinya, tapi masih tetap utuh. Wahai semua orang, ayo berikan Abu Nawas 2 dinar. Kalau semakin banyak dipukul, pasti guci itu akan pecah, teriak Abu Jahil dengan semangat. Dan segera saja orang-orang pun berkerumun. Satu persatu mereka memberikan uang, dan Abu Nawas terus memukul gucinya. Dan tak butuh waktu lama, guci itu pun benar-benar hancur berantakan. Abu Jahil pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas memang sudah gila, rela menghancurkan guci kesayangannya hanya demi uang receh. Namun salah satu sahabat Abu Nawas penasaran. Ia pun mendekat dan bertanya, aku heran denganmu Abu Nawas. Kenapa kamu menghancurkan guci itu hanya demi uang 2 dinar? Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, jadi begini kawan, sebenarnya guci itu sudah retak di beberapa bagian, hanya saja tidak terlihat. Kalau aku jual dengan harga tinggi, kasihan pembelinya, itu sama saja menipu. Nah, sedangkan aku lagi butuh uang. Dengan cara ini, aku bisa mendapatkan uang kembali tanpa mengecewakan orang lain. Kamu lihat sendiri kan, masing-masing orang memberiku 2 dinar, dan hasilnya terkumpul bahkan lebih dari 100 dinar. Sahabatnya itu pun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Emang dasar otak kancil kamu Abu Nawas.
Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Akhir-akhir ini Abu Jahil sering menyendiri di rumah. Ia bahkan jarang keluar untuk sekedar membeli roti di pasar sekalipun. Kenapa? Karena malu berat. Semua ini gara-gara Abu Nawas yang selalu berhasil membalikan rencana jahatnya. Abu Jahil pernah berniat mempermalukan Abu Nawas di hadapan orang-orang, tapi malah dirinya yang kena sial dan jadi bahan tertawaan. Dasar Abu Nawas sialan, gerutu Abu Jahil sambil mondar-mandir di rumahnya. Suatu sore ketika Abu Jahil sedang duduk termenung di dekat jendela, ia melihat seorang kakek tua yang lelah dan lusuh duduk di teras rumahnya. Karena merasa kasihan, Abu Jahil pun akhirnya mendekati kakek itu. "Permisi kek, kakek ini siapa namanya dan dari mana asalnya?" tanya Abu Jahil. Kakek tua itu pun tersenyum tipis. "Aku dari kampung sebelah, maaf kalau mengganggu, aku cuma numpang istirahat sebentar." "Oh, tidak apa-apa kek, kalau lapar masuk aja ke dalam kek, aku punya sedikit makanan untuk kakek." Kakek itu pun tersenyum tampak terharu. "Terima kasih, kamu memang orang baik." Abu Jahil mengajaknya masuk ke ruang tamu, tapi ketika ia hendak mengambil roti di dapur, tiba-tiba di meja ruang tamu sudah tersedia berbagai macam makanan enak. Abu Jahil pun melongo. "Astaga, kakek ini pasti sakti," pikirnya. "Ayo makan bersama," ajak kakek tua dengan ramah. Setelah makan, otak licik Abu Jahil mulai bekerja. Ia berpikir, "Kalau kakek ini sakti, aku harus meminta sesuatu darinya." "Kek," kata Abu Jahil penuh semangat, "bolehkah aku meminta satu permintaan?" Kakek tua itu pun mengangguk. "Boleh, tapi ingat, hanya satu permintaan." Abu Jahil pun merenung sejenak lalu berkata, "Aku ingin punya istri yang cantik, kaya raya dan usianya sekitar 30-an, kek." Kakek tua mendengarnya sambil menatap tajam. Permintaanmu ini sulit. Rambutmu sudah hampir putih semua. Mana ada wanita muda mau denganmu?" Abu Jahil pun tersentak. Tapi karena ia tidak mau menyerah, ia mengajukan permintaan yang lain. "Baiklah kek, kalau begitu buat aku lebih pintar daripada Abu Nawas. Aku ingin disukai oleh Baginda Raja kek, sering diundang ke istana dan dihormati semua orang." Mendengar permintaan itu, kakek tua menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Astaga, permintaanmu yang kedua ini lebih mustahil dari yang pertama. Sudahlah, aku kabulkan permintaan pertamamu saja." "Loh, katanya tadi tidak bisa," tanya Abu Jahil bingung. "Bukan begitu," jelas kakek tua. "Permintaanmu yang kedua itu terlalu sulit, jadi aku lebih memilih yang pertama." Abu Jahil pun kecewa berat, tapi karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya berkata, "Baiklah kek, kalau begitu aku terima saja istri cantik dan kaya itu, tapi yang usianya 30-an ya." Kakek tua itu pun tersenyum tipis. "Oh tentu, kamu akan mendapatkannya nanti di surga. Di sana kamu akan hidup kaya raya dengan seorang bidadari yang sangat cantik." Abu Jahil pun langsung melotot. "Apa? Surga? Dasar kakek tua penipu. Pergi dari rumahku sekarang." Kakek tua itu pun segera bangkit dan berjalan keluar. Tapi karena penasaran, Abu Jahil diam-diam mengikutinya dari belakang. Betapa terkejutnya Abu Jahil ketika melihat kakek itu membuka penyamarannya. Ternyata dia adalah Abu Nawas. Adapun makanan yang tiba-tiba muncul di meja itu hanyalah akal-akalan Abu Nawas. Ia sudah menyembunyikan makanan itu di balik jubahnya, lalu meletakkannya saat Abu Jahil sedang ke dapur. Ketika Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Abu Jahil semakin geram. "Dasar Abu Nawas, kali ini aku benar-benar tak akan memaafkanmu," teriaknya sambil mengumpat habis-habisan. Kisah selanjutnya.
Memang betul, pepatah mengatakan mulut lebih tajam daripada pedang. Dan kenyataannya memang benar. Mulut yang tidak disekolahkan, sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas, bahkan mengucapkan kalimat yang membuat orang sakit hati, itu bisa menyebabkan ketidakrukunan sampai 7 turunan. Bahkan bisa menyebabkan kegaduhan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Dan hal ini pun disadari oleh Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja menerapkan peraturan baru. Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 5 bulan penjara. Dan memang benar, setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah senyum. Orang-orang saling tegur sapa dengan perkataan yang santun. Tapi anehnya, ada seorang kakek yang sudah pasti tua. Sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya seorang rakyat biasa. Tapi kakek ini bisa membatalkan aturan dari Baginda Raja. Sebenarnya siapa kakek ini? Kenapa yang hanya seorang rakyat biasa kok bisa membatalkan peraturan dari yang penguasa? Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Di setiap perjalanannya, ia selalu bertegur sapa dengan orang-orang yang berpapasan dengannya. Sopan santun, senyum, salam sapa kini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Baghdad. Dan ketika Abu Nawas berjalan di pinggir sungai, ia melihat seorang kakek-kakek yang sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek itu. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbosa basi sambil tersenyum. Dasar tolol, matamu kemana? Gak lihat aku lagi mancing," jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar itu, tapi ia mencoba untuk bersabar. "Udah dapat ikannya, kek?" tanya Abu Nawas kembali. "Belum, tolol, berisik, banyak omong kamu," jawab kakek tua. Sabar masih bisa dipegang Abu Nawas. Ia masih dengan tersenyum dan kemudian bertanya, "Emang umpannya pakai apa, kek?" "Ya pakai cacing lah, tolol," jawab kakek tua. "Pantesan gak dapet-dapet. Coba pakai biji kurma, kek," saran Abu Nawas. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya nggak bisa lah, tolol," balas Abu Nawas dengan sedikit teriak untuk meluapkan semua emosi yang diumpetnya sedari tadi. Saking kagetnya, si kakek pun jatuh pingsan. Seseorang yang kebetulan melihat hal itu segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. "Benar, kamu berkata kasar, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Apa alasanmu melakukan itu? Apalagi kepada kakek tua? Kasihan, dia sampai pingsan begitu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia, Paduka," sahut Abu Nawas. "Sudahlah, apapun alasannya, kau tetap harus dihukum, Abu Nawas," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu, Paduka. Kalau saya dihukum, berarti kakek tua itu juga harus dihukum dong," protes Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya," sesal Baginda Raja. "Ya, Paduka panggil saja orangnya. Nanti Paduka juga akan tahu sendiri," terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. "Maaf ya, kek, kakek tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Ya tahulah, tolol," jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kakek, tolong bahasanya yang sopan ya. Barangkali dengan bahasa yang sopan, kakek bisa kembali muda lagi," kata Baginda Raja. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua itu penasaran. "Ya nggak bisa lah, tolol," jawab Baginda Raja berteriak meluapkan emosinya. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Ditambah lagi dengan kakek tua itu yang pingsan kembali karena teriakan tolol Baginda Raja.
Abu Nawas pun tertawa sampai sakit perut. Gimana Pak Duga? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu kita bertiga sama-sama akan masuk penjara dong, ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua itu memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Kisah selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Di kota Baghdad yang ramai, seorang pedagang kain bernama Karim terlihat sibuk berbicara dengan orang-orang di pasar. Wajahnya merah padam dan tangannya mengepal. Dia pencuri kambing, tetanggaku sendiri, Bahlul. Bayangkan, kambingku yang gemuk hilang, tahu-tahu ada di halaman rumahnya, teriak Karim kepada orang-orang. Mendengar keributan itu, Bahlul yang sedang duduk santai sambil makan roti gandum pun segera berdiri. Jangan sembarangan ngomong Karim. Aku tidak pernah mencuri kambing siapapun, sergah Bahlul dengan nada kesal. Karim pun tidak terima. Kalau bukan kamu siapa lagi? Aku bahkan melihat kambing itu berkeliaran di depan rumahmu kemarin malam. Perdebatan itu semakin panas hingga akhirnya kedua pria tersebut sepakat membawa masalah ini ke pengadilan. Raja Harun ar-Rasyid yang biasanya memimpin sidang sedang pergi berburu. Maka ia menunjuk Abu Nawas sebagai hakim sementara. Dengan wajah penuh percaya diri, Abu Nawas duduk di kursi hakim. Karim segera membuka sidang dengan penuh semangat. Tuan Hakim Abu Nawas, Bahlul telah mencuri kambing saya. Saya yakin itu kambing saya karena bulunya yang putih bersih dan tanduknya yang melengkung indah. Bahlul pun tak mau kalah. Fitnah itu. Aku bahkan tidak suka kambing. Mereka berisik dan baunya busuk. Tuduhan Karim ini sama sekali tidak masuk akal Tuan Hakim. Abu Nawas pun mengelus janggutnya yang mulai memutih. Kambing ini milik siapa sebenarnya? Milikku, teriak keduanya serentak. Orang-orang di ruangan sidang pun mulai berbisik-bisik. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada bukti yang kuat, gumam seorang petugas sidang. Namun Abu Nawas pun tersenyum tipis. Baiklah, jika kata-kata kalian tidak cukup, biarkan kambing itu sendiri yang menjadi saksinya. Semua orang pun terperanjat. Kambing jadi saksi? Gila Pak Abu Nawas ini, bisik salah satu penonton. Seorang petugas segera membawa kambing yang gemuk yang terus mengembek ke dalam ruangan sidang. Dengan wajah tenang, Abu Nawas berkata, kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya. Abu Nawas pun meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. Sekarang aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya. Karim pun maju lebih dulu. Sini kambingku, sayang, ayo datang ke tuanmu. Namun kambing itu hanya diam sambil menggoyangkan ekornya. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi. Kambing, datang ke sini. Dasar kambing malas. Tetap saja kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas kemudian mengelus janggutnya lagi. Kambing ini tidak tertarik pada kalian. Tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya. Abu Nawas pun memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh dengan kotoran kambing. Aku punya cara terakhir, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Siapa yang berani minum air ini, berarti dia benar-benar pemilik kambing. Sebab pemilik kambing pasti rela melakukan apapun demi kambingnya. Karim pun langsung mundur dengan wajah yang jijik. Apa? Minum itu? Tidak mungkin. Bahlul malah tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu bisa ada di rumahku. Abu Nawas pun tersenyum puas. Alhamdulillah, akhirnya terungkap. Jika kalian benar-benar pemilik kambing sejati, pasti kalian peduli dan rela melakukan apapun demi hewan kalian. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian.
Abu Nawas pun memutuskan kambing itu diserahkan kepada baginda raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Orang-orang di ruangan sidang pun tertawa mendengar keputusan tersebut. Kita kira Abu Nawas sudah gila, tapi ternyata dia lebih cerdik dari yang kita bayangkan, bisik salah satu warga. Sementara itu, Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Suatu ketika di kerajaan tempat Abu Nawas tinggal ada seorang pangeran muda, putra raja yang terkenal sangat sombong. Pangeran ini merasa bahwa karena ia adalah pewaris tahta, semua orang harus menghormatinya tanpa syarat. Setiap hari ia berjalan keliling istana dengan kepala tegak, memerintahkan siapa saja yang ia temui, dan seringkali berbicara kasar kepada rakyat kecil. Rakyat pun mulai merasa gelisah dengan sikap pangeran. Mereka menghormati raja, tapi tingkah laku anaknya membuat mereka resah. Tak ada yang berani menegur pangeran karena takut akan kemarahannya, kecuali satu orang, Abu Nawas. Abu Nawas yang mendengar kabar tentang kelakuan pangeran ini dan merasa bahwa sudah saatnya seseorang mengajarinya pelajaran. Tapi tentu saja Abu Nawas tidak akan menegur dengan cara biasa. Dia punya rencana yang cerdik. Jadi suatu pagi, ketika pangeran sedang berjalan dengan angkuhnya di halaman istana, Abu Nawas datang menghampirinya dengan senyum lebar. "Wahai pangeran yang agung, izinkan hamba yang hina ini untuk memberikan hormat yang pantas bagi tuan." Pangeran yang memang menyukai pujian tersenyum puas. "Akhirnya ada yang tahu caranya menghormatiku. Teruskan, Abu Nawas." Abu Nawas pun segera bersujud dengan berlebihan di depan pangeran, hingga kepalanya menyentuh tanah berkali-kali. "Pangeran, hamba sangat kagum dengan keagunganmu. Hamba mendengar bahwa pangeran adalah orang yang paling cerdas, paling kuat, dan tentu saja paling baik hati," katanya sambil menahan senyum. Pangeran yang tidak menyadari sindiran halus Abu Nawas semakin membusungkan dada. "Oh, tentu saja, aku ini adalah pangeran. Semua orang harus tunduk kepadaku. Lihatlah, rakyat jelata seperti kalian tak akan pernah bisa mencapai derajatku." Abu Nawas pun berdiri dengan perlahan dan berkata, "Ah, pangeran, apakah pangeran tahu ada seorang raja yang lebih agung daripada pangeran di kerajaan ini?" Pangeran pun langsung terkejut. "Siapa yang berani lebih agung dariku? Aku putra raja, aku pewaris tahta." Abu Nawas pun berpura-pura terkejut. "Oh, maafkan hamba pangeran. Hamba pikir pangeran sudah tahu. Raja yang lebih agung itu adalah kambing milik penggembala di desa sebelah." Pangeran pun tersinggung dan marah. "Kambing? Bagaimana bisa seekor kambing lebih agung dariku?" Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Coba lihatlah pangeran, kambing itu tidak pernah sombong. Ia bekerja keras setiap hari, memberi susu kepada pemiliknya tanpa mengeluh. Nah, sementara itu pangeran hanya berjalan-jalan menyombongkan diri tanpa memberi manfaat apapun bagi rakyat. Bukankah itu berarti kambing lebih mulia, pangeran?" Pangeran pun terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas pun melanjutkan, "Pangeran, kekuasaan tidak datang dari gelar ataupun keturunan. Kekuasaan datang dari kebaikan hati, dari sikap rendah hati, dan dari bagaimana kita melayani orang lain." Sadar bahwa dirinya telah dipermalukan dengan bijak oleh Abu Nawas, pangeran pun menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya ia merasa malu atas kelakuannya. "Abu Nawas," katanya dengan pelan, "terima kasih telah menyadarkanku. Aku telah sombong, Abu Nawas, dan itu adalah kesalahan besar bagiku." Abu Nawas pun tersenyum hangat. "Ingatlah pangeran, orang yang paling agung adalah orang yang paling rendah hati. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya.
Dan sejak hari itu, pangeran pun berubah. Ia mulai ramah pada rakyat, mendengar keluhan mereka, dan belajar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Dan tentu saja, Abu Nawas menjadi salah satu penasihat kepercayaannya, bukan karena kelicikannya, tapi karena kebijaksanaannya dan humornya. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok kanan dan tengok kiri, melihat ke segala penjuru arah. Gak ada siapa-siapa di sini. Mending aku bawa pulang aja kambing ini, pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membopong dan membawa pulang kambing tersebut. Sesampainya di rumah, kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Tapi ketika ia hendak menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. Wah, kebetulan Tuan datang. Aku barusan memasak sop kambing, Tuan. Ayo makan bersamaku, Tuan, ajak Abu Nawas. Tentu saja, ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kamu nggak memelihara kambing, Abu Nawas? Dari mana kamu mendapatkan daging kambing?" Abu Nawas pun lalu menjawab, "Ini Tuan Hamid, jadi tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Nah, daripada diambil orang, ya lebih baik aku bawa pulang aja." Tuan Hamid pun kembali bertanya, "Kamu yakin gak ada pemiliknya?" Abu Nawas pun menjawab, "Yakin Tuan Hamid. Lagian sebelum aku bawa pulang, aku periksa dulu di sekelilingnya. Dan memang gak ada seorang pun yang aku lihat, Tuan." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Tuan Hamid masih saja merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, gimana nanti kalau di akhirat Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid. "Gampang. Tinggal bilang aja aku gak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi nyatanya kamu makan kambing itu kan? Gimana kalau kambing yang kamu makan ternyata ada pemiliknya? Dan nanti di akhirat kambing itu dihidupkan kembali untuk menjadi saksi?" tanya Tuan Hamid. "Loh, itu malah bagus dong, Tuan. Bila kambing itu hidup lagi, aku akan mengembalikan kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara," ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Dan beberapa hari kemudian terdengar kabar ada seorang pengembala kehilangan satu ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. "Tuh kan, apa aku bilang, kambing tempo hari yang kamu masak ternyata ada pemiliknya," kata Tuan Hamid memberitahu. "Ah, itu soal mudah. Tinggal Tuan bayar aja kambingnya," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembeli dan memasaknya," ujar Tuan Hamid. "Ya bener sih, tapi kita berdua kan sama-sama memakannya, Tuan. Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatanku ini, aku juga akan mengajak Tuan turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka," timpal Abu Nawas. "Dasar, sialan kamu Abu Nawas," gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat.
Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok kanan dan tengok kiri, melihat ke segala penjuru arah. Gak ada siapa-siapa di sini. Mending aku bawa pulang aja kambing ini, pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membopong dan membawa pulang kambing tersebut. Sesampainya di rumah, kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Tapi ketika ia hendak menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. Wah, kebetulan Tuan datang. Aku barusan memasak sop kambing, Tuan. Ayo makan bersamaku, Tuan, ajak Abu Nawas. Tentu saja, ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kamu nggak memelihara kambing, Abu Nawas? Dari mana kamu mendapatkan daging kambing?" Abu Nawas pun lalu menjawab, "Ini Tuan Hamid, jadi tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Nah, daripada diambil orang, ya lebih baik aku bawa pulang aja." Tuan Hamid pun kembali bertanya, "Kamu yakin gak ada pemiliknya?" Abu Nawas pun menjawab, "Yakin Tuan Hamid. Lagian sebelum aku bawa pulang, aku periksa dulu di sekelilingnya. Dan memang gak ada seorang pun yang aku lihat, Tuan." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Tuan Hamid masih saja merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, gimana nanti kalau di akhirat Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid. "Gampang. Tinggal bilang aja aku gak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi nyatanya kamu makan kambing itu kan? Gimana kalau kambing yang kamu makan ternyata ada pemiliknya? Dan nanti di akhirat kambing itu dihidupkan kembali untuk menjadi saksi?" tanya Tuan Hamid. "Loh, itu malah bagus dong, Tuan. Bila kambing itu hidup lagi, aku akan mengembalikan kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara," ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Dan beberapa hari kemudian terdengar kabar ada seorang pengembala kehilangan satu ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. "Tuh kan, apa aku bilang, kambing tempo hari yang kamu masak ternyata ada pemiliknya," kata Tuan Hamid memberitahu. "Ah, itu soal mudah. Tinggal Tuan bayar aja kambingnya," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembeli dan memasaknya," ujar Tuan Hamid. "Ya bener sih, tapi kita berdua kan sama-sama memakannya, Tuan. Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatanku ini, aku juga akan mengajak Tuan turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka," timpal Abu Nawas. "Dasar, sialan kamu Abu Nawas," gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Lagi keahlian Abu Nawas dalam mengalahkan lawan bicaranya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Abu Nawas bagaikan anak panah yang menancap pas sasaran. Ini membuat lawan bicaranya mengkerut tak berkutik. Tapi apa jadinya kalau Abu Nawas malah dikalahkan oleh seorang bocah, hingga membuat Abu Nawas emosi? Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan. "Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah nggak bisa nunggu besok saja? Aku sedang malas keluar ini," tukas Abu Nawas. "Ini titah paduka raja. Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal.
Maka dengan berat hati, Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri baginda raja yang tengah duduk di singgasananya. "Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana untuk belusukan. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku Abu Nawas," jawab baginda raja. "Oh begitu, hamba siap menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, baginda raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat baginda raja merasa bangga dan puas, karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Di sana baginda raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. "Hebat anak itu, domba-dombanya sehat dan gemuk, pasti pandai merawatnya," kata baginda raja dalam hati. Karena merasa penasaran, baginda raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanyakan anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya?" bisik baginda raja kepada Abu Nawas. "Siap Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. Nak, boleh aku tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silakan tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu ini sehat dan gemuk-gemuk. Kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih? Yang hitam atau yang putih tuan?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah tuan," balas si anak. "Lalu kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih? Ya sama, rumput basah juga," jawab si anak. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia kembali bertanya, "Domba-dombamu ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu tuan? Yang hitam apa yang putih?" kata si anak balik bertanya. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak tuan, hampir 10 kilo per tahun," jawab si anak. "Kalau domba yang putih berapa kilo per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama tuan, 10 kiloan lah," jawab si anak singkat. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, "Apa dombamu ini juga menghasilkan susu?" Si anak gembala itu kemudian menjawab, "Nah, domba yang mana dulu tuan? Yang hitam atau yang putih?" Dengan nada kesal Abu Nawas membalas, "Yang hitam dululah." "Oh, kalau yang hitam, ya alhamdulillah selalu menghasilkan susu tuan," jawab si anak gembala. "Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih juga sama tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu kok," jawab si anak gembala. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. "Hei bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan putih kalau ternyata jawabannya sama saja?" Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, "Maaf tuan, soalnya kan domba yang hitam itu milik saya tuan." Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. "Oh begitu rupanya, bilang dong nak dari tadi. Maaf ya udah marah duluan." "Lalu kalau yang putih itu punya siapa nak?" tanya Abu Nawas penuh kelembutan. "Yang putih juga milik saya tuan," jawab si anak.
Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. "Dasar bocah gedeng," gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Di masa mudanya, Abu Nawas pernah mengagumi seorang ulama sufi yang mempunyai karomah luar biasa. Dikabarkan bahwa ulama sufi tersebut bisa berjalan di atas air dan terkadang bisa bepergian dari tempat satu ke tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Padahal kedua tempat tersebut jaraknya berjauhan. Oleh sebab itulah, Abu Nawas ingin bisa seperti dirinya. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk menemui ulama sufi tersebut. "Wahai Tuan Syekh, bolehkah saya menjadi murid Tuan?" pinta Abu Nawas dengan wajah tersenyum. Ulama sufi itu menganggukkan kepalanya sebagai pertanda bahwa ia menerima Abu Nawas sebagai muridnya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas sangat bahagia. Lalu oleh ulama sufi, Abu Nawas dipersilahkan menginap di rumahnya. Sejak saat itulah Abu Nawas digembleng dengan bermacam-macam amalan ibadah seperti sholat tahajud, zikir pagi, sore, dan malam. Tak lupa Abu Nawas juga melakukan ibadah puasa seperti puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Abu Nawas tidak merasakan ada kesaktian pada dirinya. Dia tidak mempunyai kelebihan seperti yang dimiliki oleh ulama sufi tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memberanikan diri menanyakan hal itu kepada gurunya. "Tuan Guru, saya sudah berlatih spiritual selama berbulan-bulan bersama Tuan Guru. Namun saya belum mendapatkan kemajuan apapun Tuan Guru," kata Abu Nawas. "Tahukah kamu, kenapa kamu tidak mengalami kemajuan Abu Nawas?" tanya ulama sufi. Abu Nawas pun menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Tidak tahu Tuan Guru." Lalu ulama sufi itu pun menjawab, "Semua itu karena kamu terlalu sibuk berusaha untuk membuatku terkesan dengan kesalahanmu. Mempunyai karomah bisa terbang itu memang luar biasa Abu Nawas. Mempunyai karomah bisa berjalan di atas air itu juga luar biasa. Tapi ada yang lebih hebat dari semua karomah tersebut. Dan anehnya banyak orang yang menyepelekannya, bahkan menganggapnya biasa saja. Padahal karomah tersebut sangat luar biasa." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi penasaran. "Karomah apa itu Tuan Guru?" "Istiqomah dalam melakukan ibadah yang di luar ibadah wajib, seperti memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan sholawat, dan bangun tiap malam untuk menunaikan sholat tahajud," tutur ulama sufi. Ucapan ulama sufi ini membuat Abu Nawas menyadari akan kesalahannya. Sebab amal ibadah yang selama ini ia lakukan hanya karena ingin mempunyai karomah dan dianggap soleh oleh gurunya. Padahal seharusnya ia melakukan semua amal ibadah tersebut hanya semata-mata karena Allah. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Dikisahkan Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta besar-besaran untuk pernikahan anak sematawayangnya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga semua tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya itu. Begitu pula dengan si cerdik Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat oleh tuan rumah. "Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Ayo, silakan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid. Semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin,"
Terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku, timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Ayo Abu Nawas, silakan dimakan hidangannya, gak usah sungkan-sungkan, ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat gak tahu malu dan rakusnya. Dan benar saja, tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Bahkan ia langsung memakan hidangan yang ada di depannya. Emang orang gak punya sopan santun, gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. Dasar manusia rakus, ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil juga sibuk mengisi kantong bajunya dengan banyak makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang penuh berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas. Gila kamu Abu Nawas, masa kamu tuangkan air ke kantong bajuku? Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, ya maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat kok. Abu Jahil pun bertambah marah. Jelas-jelas kamu sengaja. Kamu ingin mempermalukan aku ya? Bentak Abu Jahil. Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil. Sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu, balas Abu Nawas. Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku? Tanya Abu Jahil sewot. Begini Abu Jahil, tadi aku lihat banyak sekali makanan yang ditelan kantong bajumu. Aku khawatir dia akan kehausan. Nah makanya aku beri dia minum secukupnya, ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa keras mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat semua makanan yang ada di kantong baju Abu Jahil basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil pun langsung pergi, meninggalkan pesta Tuan Hamid itu. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Dikisahkan ada seorang sahabat Baginda Raja yang tidak menyukai keberadaan Abu Nawas di lingkungan istana. Abu Nawas pun tidak menyukainya. Namun ketidaksukaan Abu Nawas bukan tanpa alasan. Ia kerap memergoki sahabat Baginda Raja itu menyalahgunakan kedekatannya dengan Baginda Raja untuk memeras rakyat kecil. Akan tetapi setiap kali Abu Nawas mengadukan hal tersebut, Baginda Raja justru membela sahabatnya itu. Ia menganggap bahwa tuduhan Abu Nawas hanyalah karena rasa tidak suka semata. Hingga pada suatu hari, sahabat Baginda Raja itu diangkat menjadi gubernur di wilayah tempat Abu Nawas tinggal. Hanya dalam waktu sebulan, Abu Nawas sudah banyak menerima aduan dari masyarakat tentang perilaku gubernur baru itu. Wahai Abu Nawas, gubernur baru kita itu telah bertindak semena-mena. Ia sangat kejam kepada rakyat kecil. Dan ia juga sering berbuat korupsi Abu Nawas, kata salah seorang warga. Engkau kan dekat dengan Baginda Raja, laporkan saja kepadanya Abu Nawas, biar dia dipecat, sahut warga lainnya. Wahai saudaraku, dia itu sahabat Baginda Raja. Kalau saya sendirian yang mengadu, tentu Baginda Raja lebih percaya kepadanya, tutur Abu Nawas. Lalu apa yang harus kita lakukan Abu Nawas? Kami tidak mau terus-terusan tertindas oleh ulah gubernur gendeng itu Abu Nawas, keluh para warga.
Mendengar keluhan tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Ia memikirkan cara agar Baginda Raja mau mempercayainya. Begini saja, lebih baik kita ke istana bersama-sama. Nanti di hadapan Baginda Raja, biar aku yang berbicara mewakili kalian, ucap Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas bersama beberapa puluh warga datang menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan mereka, tentu Baginda Raja sempat terkejut. "Ada apa, Abu Nawas? Kenapa kamu membawa orang sebanyak ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka ini ingin mengadukan bahwa gubernur baru yang Paduka angkat telah berbuat zalim Paduka. Ia semena-mena terhadap rakyat kecil dan sering memakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin Paduka," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apa benar begitu?" tanya Baginda Raja kepada para warga. "Benar Paduka yang mulia," jawab mereka serempak. "Ah, kalian jangan berbohong. Setahu saya, gubernur kalian itu adil dan bijaksana," ucap Baginda Raja yang belum mengetahui kondisi sebenarnya. Melihat hal itu, ingin rasanya Abu Nawas membantah pernyataan Baginda Raja tentang adil dan kebijaksanaan gubernur baru itu. Tapi jika ia membantah Baginda Raja, itu sama saja menentang titah sang raja. Yang ada bukannya solusi yang mereka dapatkan, malah murka Baginda Raja yang akan mereka terima. Oleh karena itulah Abu Nawas berpikir keras dan kemudian ia maju ke depan dan berkata, "Wahai Paduka yang mulia, benar yang dikatakan Paduka itu. Gubernur baru kita itu adil dan bijaksana. Tapi Paduka, apalah arti adil dan kebijaksanaannya gubernur baru kami jika keadilan itu tidak bisa dinikmati oleh warga kami Paduka? Oleh karena itu Paduka, sudilah kiranya Paduka memindahkan gubernur kami ke tempat lain agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmati oleh rakyat di provinsi lain Paduka." Mendengar itu, Baginda Raja pun tertawa sambil meninggalkan mereka. Namun akhirnya beliau pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan rakyatnya. Begitulah cara cerdik Abu Nawas menyampaikan kelakuan sahabat Baginda Raja tanpa harus menyakiti hati sang raja. Kisah selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Di sudut kota Baghdad hiduplah seorang penjahit yang sangat profesional. Ia biasa membuat pakaian berkualitas tinggi yang indah dan rapi. Hasil jahitannya dijual kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang mahal. Wajar saja jika pihak istana sering menggunakan jasanya, tentu saja dengan bayaran yang tinggi pula. Dari hasil kerjanya inilah si penjahit menjadi orang kaya. Suatu hari datanglah seorang pria miskin dari desa kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda kan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa, Tuan? Lihatlah penjual daging di desa kami. Ia tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin, Tuan. Begitu pula dengan penjual sayur. Meskipun ia bukan orang kaya, ia setiap hari bersedekah membagikan uangnya kepada fakir miskin, Tuan." Mendengar perkataan itu, si penjahit hanya tersenyum dan tidak menanggapinya. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal ini membuat si pria miskin bertambah benci. Ia kemudian menyebarkan kabar kepada masyarakat bahwa penjahit kaya itu pelit dan berhati buruk. Penduduk desa pun mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit jatuh sakit. Namun tak ada satupun penduduk desa yang peduli atau datang membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengolok-oloknya. Beberapa hari kemudian si penjahit pun meninggal dunia.
proses pemakamannya hanya dihadiri oleh segelintir orang, yaitu kerabat dekatnya saja. Namun anehnya, setelah kematian si penjahit, penjual daging di desa itu tak lagi memberikan daging gratis kepada orang miskin. Ketika mereka bertanya, si penjual daging menjawab, "Selama ini, daging yang kubagikan setiap hari itu berasal dari si penjahit. Ia rutin membeli daging dariku dan memintaku untuk membagikannya kepada orang-orang miskin. Karenanya setelah ia meninggal, berhenti pula sedekah itu." Mendengar hal itu, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit. Hal yang sama juga terjadi pada si penjual sayur. Ia pun berhenti bersedekah. Saat orang-orang bertanya kepadanya, si tukang sayur itu menjawab, "Uang yang aku sedekahkan selama ini adalah milik si penjahit. Ia mempercayakan uang itu kepadaku agar aku membagikannya setiap hari kepada fakir miskin." "Kenapa kamu tidak memberitahu kami kalau uang itu dari si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini, si penjahit itu melarangku untuk memberitahu siapapun. Tapi karena ia sudah meninggal, aku baru berani mengatakannya," ujar si penjual sayur. Orang-orang di desa pun merasa semakin bersalah setelah mendengar pengakuan itu. Ternyata penjahit yang mereka anggap kikir dan bakhil adalah orang yang sangat dermawan. Dari kisah ini kita belajar bahwa jangan menilai seseorang hanya dari apa yang tampak. Bisa jadi orang tersebut memiliki kebaikan yang tersembunyi yang tidak kita ketahui.